Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya hari ini kita dapat berkumpul lagi untuk bersama-sama berbakti di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Satu pujian berkata, ku cari wajah-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Takkan sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus. Katakan, ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Aku panggil nama-Mu Yesus, ku panggil nama-Mu. Amin. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau dengar Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Haleluya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah
Terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh indah tiada taranya bagi kami Tuhan. Kau kekuatan dalam hidup kami. Kau memberikan segalanya kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemahadahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Kau jadikan segala sesuatunya Tuhan sesuai dengan waktu-Mu. Pada siang hari ini kami bersyukur ya Tuhan, Kau masih mengumpulkan kami, memberikan kami kesempatan, kekuatan, dan juga waktu Tuhan untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Bersama-sama Tuhan dengan rekan-rekan seiman kami. Kami mau bersujud, kami mau berbakti, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa. Biarlah ibadah kami pada siang hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang ada saat ini Tuhan berkati, Tuhan lawat kami, Tuhan jamah hati kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami untuk kami berikan semuanya dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Saat kami bernyanyi memuji Tuhan, kami mau merasakan ada kegerakan roh Allah terjadi di tempat ini. Karena kami tahu yang kami puji dan kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar akan seruan puji-pujian kami. Kau berkati tempat ini Tuhan, Kau kuasai tempat ini dengan kuasa Tuhan, sehingga sekeliling tempat ini dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Segala kelemahan kami, segala masalah kami boleh diselesaikan, digantikan dengan sukacita daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada siang hari ini Tuhan, beri kekuatan daripada Roh-Mu ya Tuhan, supaya setiap pelayanan yang kami lakukan, pelayanan yang kami kerjakan semuanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk kesombongan ataupun bukan untuk pujian bagi manusia, tapi semuanya hanya untuk perkenanan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, rekan-rekan kami yang belum hadir di tempat ini, Tuhan lawat mereka, Tuhan pimpin mereka, sertai mereka agar tiba di tempat ini dengan penuh sukacita, bersama-sama dengan kami memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka ibadah kami pada siang hari ini. Dengan penuh sukacita kami ingin memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat siang kembali dan selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berpasang ku puji Kau selalu. Katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Biar lebih semangat lagi, kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, ya. Pakai nada yang biasa aja ya. Oke, biar lebih sukacita lagi ya pada siang hari ini. Katakan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Amin. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa, ku puji Kau selalu.
Engkau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu Dia pimpin setiap kehidupan kita. Ada satu pujian yang berkata, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Amin. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Amin. Mengatasi gelombang dalam jalan hidup, akan ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Oh, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Amin. Berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Haleluya. Jalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, selamanya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita mengikut Tuhan, tambah hari tambah sukacita, tambah hari tambah penuh dengan sesuatu yang indah gitu ya istilahnya. Walaupun banyak masalah, banyak persoalan, tapi dikatakan berjalan bersama Tuhan, itu semakin bahagia. Buat orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Biarpun segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap optimis menghadapi tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Biarpun musim dalam hidup kita berganti, tapi kasih Tuhan tetap sama. Dia yang pimpin kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Satu pujian berkata, musim akan selalu berganti. Haleluya, Yesus. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku.
menyambut firman Tuhan. Katakan pujian ini kembali. Akan selalu berganti. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Ku yakin Tuhan. Tuhan membesar. Amin. Haleluya. Tuhan Iya Tuhan. Benar Yesus. turun di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan yakin Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, Yes. Amin. selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Bukalah hati kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu boleh hidup Tuhan, boleh bergerak dalam kehidupan kami. Kami semakin dibaharui menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang berguna,
menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hati kami, agar kami tidak mengeraskan hati kami Tuhan, tapi kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mengganggu, yang ingin merampas kebenaran firman Tuhan, kami mau kalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, kami siap mendengar. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita kita boleh bersama-sama lagi dalam ibadah raya kita. Hari ini Minggu tanggal 9 Januari ya 2022. Minggu yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada minggu lalu saya katakan ada pesan yang baru. Ya. Kalau kita bisa memasuki tahun 2022, kita ada di minggu-minggu awal, berarti kita masih hidup. Ya. Orang yang hiduplah yang bisa tahu bersyukur dan memuji Tuhan. Ya, kita diingatkan oleh ya Raja Soleman, Raja Salomo, seorang yang boleh dikatakan sudah ya menikmati hidup ini, sudah makan asam garam di dunia ini, dan kita tahu keberadaannya orang yang berhikmat, orang yang kaya, orang yang berkuasa. Dia katakan ya dunia ini ya tidak ada yang baru, selalu berputar ya, berputar, dan perputaran ya kehidupan manusia selalu berulang, dan itu sementara ya, sia-sia katanya. Tapi kalau waktu kita bersama dengan Tuhan ya, disertai dengan Tuhan, itulah kairos ya, waktu disertai dengan Tuhan, waktu kita akan menjadi indah ya, dan selalu kita mengalami ya pembaharuan. Dunia semakin tua, semakin nanti satu waktu akan dihancurkan, semakin bobrok, tetapi kitalah yang selalu dibaharui, kitalah yang selalu diperbaiki. Ya, kalau ada Tuhan yang sanggup memperbaiki, yang sanggup memperbaharui. Saya ingin melanjutkan, ada pesan baru juga yang di minggu kedua ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita memasuki tahun yang baru. Ya, seperti bangsa Israel ketika dia memasuki tanah perjanjian, ya, ada hal yang baru yang akan dihadapi. Kita juga, saudara-saudaraku yang kekasih, saya katakan ya, kenapa baru? Karena saudara penanggalan saja. Kita dibatasi oleh waktu ya, tahun 2021 berakhir 2022 ya, begitulah waktu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah kita seperti bangsa umat Tuhan. Ketika dia memasuki tanah perjanjian, dia memasuki dengan iman. Biarlah di tahun yang kita jalani ya, sudah minggu kedua ini terus ke depan, biarlah kita mau jalani dengan iman. Kita perhatikan Bilangan pasal yang keempat. Ya, kita tahu bahwa setelah Musa meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh Yosua. Ya, di mana karena Musa tidak taat,
Dia tidak masuk ke tanah yang dijanjikan. Dikatakan bahwa mereka yang berumur 20 tahun yang masuk, mereka kita tahu mereka berputar-putar selama 40 tahun. Akhirnya mereka yang usia yang di atas 20 tahun mereka binasa semua, dan mereka yang di bawah pimpinan Yosua dan Kaleb mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Bilangan pasal yang ke-13. Kita juga tidak tahu di tahun 2022 ini apa yang akan kita hadapi. Bagaikan yang seperti yang kita lihat umat Tuhan, ada dua kelompok, kelompok Yosua dan Kaleb, dan ada 10 orang lagi mereka yang diutus mengintai ke tanah perjanjian itu. Bilangan pasal yang ke-13, pasal 14 dari ayat pasal 13 juga di sana kalau saudara baca, itu kelompok yang ke-10, yang ini satu kelompok itu yaitu Yosua dan Kaleb. Ayat 1 saya membacakan. Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan isi serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna, termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkatalah kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan yang menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap itu mengancam anak dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana sikap antara dua kelompok ini? Satu pengintai yaitu kelompok Yosua dan Kaleb, dan 10 orang masuk kelompok kedua. Bagaimana mereka memasuki tanah perjanjian itu? Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang kita alami di tahun 2021, suka duka kita sudah lewati. Kita tidak dapat menyangkal bahwa kita sudah ada di tahun 2022. Kita ada Bapak Ibu, dan kita ke depannya kita tidak tahu, Tetapi janganlah kita bersungut-sungut, kita kembali lagi ke tahun 2021, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, tantangan ke depan apapun yang kita hadapi, biarlah seperti Yosua dan Kaleb, kita hadapi dengan iman. Seperti pujian-pujian kita tadi. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa kepada umat Tuhan. Begitu juga kita lihat sikap daripada Yosua dan Kaleb. Dikatakan bahwa negeri yang kami lalui akan diintai ini ada luar biasa. Jika Tuhan berkenan kepada kita, itu akan membawa kita ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu. Begitu juga kita memasuki tahun 2022. Dengan iman kita tahu Tuhan menyertai kita. Waktu
waktu yang kita jalani itu berserta dengan Tuhan akan membuat ya hidup kita ini di dalam damai sejahtera, keselamatan, perlindungan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ini pesan penting, Bapak Ibu. Apapun orang mengatakan tahun 2000 begini, seperti ya orang bangsa enak yang besar, tetapi tentu dengan positif, dengan iman, kita katakan dengan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, justru kita akan hadapi tahun ini ya, di mana kita akan dibawa bagaimana kita menikmati semua janji-janji Tuhan, berkat-berkat yang daripada Tuhan. Lalu kita tahu juga dalam Yosua pasal 1 ya, ada pesan ya, nasihat daripada Musa yang juga harus dilakukan ya oleh Yosua dan Kaleb. Yosua pasal 1 kita melihat. Yosua pasal 1 kita membaca dari ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun, dari gunung Libanon sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebab aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini penting, ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ini pesan di mana kita harus menjalani tahun ini dengan meneguhkan hati kita. Apapun kata orang, seperti yang pengintai, oh memasuki tanah perjanjian itu ada bangsa yang besar. Tapi kita dengan seperti Yosua dan Kaleb memasuki dengan iman. Kita harus teguhkan hati kita, saudara-saudara. Kita harus tetap bertahan, saudara-saudara, untuk menjalani ya perjalanan kehidupan kita yang baru kita awali tahun ini. Teguhkanlah. Dan dikatakan yang kedua, jangan membiarkan hatimu tawar, kecewa, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan kalau orang yang tawar, orang yang kecewa, kekuatannya melemah, saudara-saudaraku. Biarlah kita tetap bersuka cita menjalani tahun yang Tuhan berikan ini, yang kita akan lewati tahun 2002. Jangan biarkan hati kita tawar dan kecewa, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Karena apa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu kita disertai dengan Tuhan. Ya. Kita punya pengharapan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pasti Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Ya, ini seterusnya saudara-saudaraku, nasihat yang diberikan kepada Yosua ya untuk memasuki tanah perjanjian. Begitu juga kita
memasuki tahun 2022 ini, kita mau meneguhkan hati, tidak membiarkan hati kita dalam keadaan tawar. Lantas dikatakan ayat yang ketujuh, hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu dengan sesungguh-sungguhnya, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini penting, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, pesan selanjutnya yaitu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, untuk senantiasa mau melakukan firman Tuhan. Selain kita tetap bertahan untuk tidak membiarkan hati kita, menjaga hati kita tawar, kecewa, kita harus, saudara-saudaraku, merenungkan firman Tuhan. Ya, bertindak dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara-saudaraku. Ya, kita pakai kacamata kuda. Kuda itu, saudara-saudaraku, sengaja dikasih kacamata supaya dia tidak lirik kiri kanan, tergoda, saudara-saudara. Nah, begitu juga biarlah kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, kita bertindak firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri. Karena firman Tuhan katakan engkau akan beruntung. Ya, untung, kita akan untung. Mazmur pasal 1 dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan, ya, dia akan selalu beruntung. Dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, selalu walaupun musim berganti, ya, dia selalu berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudara. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencomo, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan. Nah, ini seperti tadi nasihat kepada Yosua, kepada umat Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menyimpang kiri dan kanan. Dikatakan ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau tadi dikatakan selalu beruntung, ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, dikatakan ini kita seperti pohon yang ditanam tepi aliran sungai, dia menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, luar biasa. Ya, jadi ini pesan baru lagi yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, seperti kepada Yosua dan kepada umat Tuhan. Ya, teguhkan hati, kuatkan hatimu, tidak membiarkan hati tawar, ya, kecewa, tapi kita mau bertindak, ya, merenungkan firman Tuhan, ya, supaya kita akan menikmati tahun 2022 ini dengan keberuntungan dan keberhasilan, ya, seperti janji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, selanjutnya, ya, pesan juga, kalau Tuhan sudah tolong kita, kita ada di tempat ini, kita ada masuk di tahun 2022, tidak dapat kita sangkal di tahun 2021 banyak pertolongan Tuhan. Ebenezer, ya, Tuhan sudah menolong. Coba kita baca di 1 Samuel pasal 7. Ketika umat Tuhan sudah mengalahkan Filistin, ya,
orang yang besar itu. Ya, kita tidak tahu juga tahun 2022 orang katakan ya banyak hal yang besar terjadi, tetapi Tuhan beserta dengan umat Tuhan, mereka mengalami kemenangan. 1 Samuel pasal 7, sehingga disuruh oleh Samuel, Nabi Samuel, untuk membangun tugu. Ya. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesanya. Ia menamakannya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi ada tugu yang didirikan oleh umat Tuhan, ya, oleh Samuel, ya, karena baru saja mereka mengalahkan orang, ya, Filistin, ya, seperti tadi, ya, bangsa bangsa yang besar, dan mereka mendirikan tugu dan memberi nama Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, ini mempunyai dua makna. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Seperti kita masuki tahun yang baru ini, tahun 2022, Tuhan sudah menolong kita. Ya, tetapi itu adalah masa lalu. Ya, makna yang kedua adalah masa yang sekarang, bahwa Tuhan akan menolong lagi, ya, karena Dia beserta dengan kita. Ini saudara-saudara dua makna. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dia sudah menolong kita pada masa lalu, Dia juga akan menolong kita di waktu yang akan datang. Di tahun yang kita akan jalani ini, Tuhan akan menolong kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, Immanuel, Dia beserta. Bukan saja Dia beserta, tetapi Dia mau campur tangan. Dia menolong, ya, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Biarlah kita menyadari akan hal ini, ya. Kita ingat pesan firman Tuhan. Dia menolong kita, Dia juga akan menolong kita lagi, ya, karena Dia beserta dengan kita. Immanuel itu, ya, istimewa. Kita lihat janji Tuhan, Mazmur 91 seperti pujian-pujian kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu-kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, janji Tuhan, Dia sudah menolong kita, Dia akan menolong kita lagi. Dan kalau kita selalu dekat kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa Dia yang menyertai kita, Dia akan melindungi kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, Dia akan menjadi pertahanan kita. Ya, kita tidak habis-habisnya dengan permasalahan COVID ini, saudara-saudara. Silih berganti, satu belum hilang, muncul lagi, memang begitu. Tetapi janji Tuhan bagi kita yang selalu bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, duduk dalam lindungan Tuhan, ya, yang hanya berharap kepada Tuhan saja, percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menjadi perlindungan kita. Ya, dikatakan ayat yang ketiga, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perlindungan. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan perlindungan kita, kita selalu dekat duduk, kita selalu bersama melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, tentu perlindungan, janji Tuhan seperti pujian-pujian kita, Dia akan senantiasa mengenyangkan kita, Dia akan memelihara kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Walaupun silih berganti musim dikatakan, kasih Tuhan tetap abadi. Dia tidak akan berubah, kalau kita senantiasa, selalu dekat, selalu bersama dengan Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi itulah pesan firman Tuhan, di minggu yang kedua ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari kita jalani dengan iman kita, percaya kita. Kita tetap bertahan, teguhkan hati kita, tidak biarkan hati kita dalam keadaan tawar atau kecewa. Biarlah kita senantiasa bertindak, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan semakin kita dekat kepada Tuhan, kita akan alami semua janji Tuhan, dan hidup kita selalu akan dibaharui karena bersama dengan Tuhan selalu Dia membuat hidup kita menjadi baru. Tuhan janjikan juga Dia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Kiranya di tahun yang kita jalani ini, kita juga mengalami selalu pembaharuan demi pembaharuan. Kita dengar pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan kami, karena itu kasih setia Tuhan. Dan Tuhan ingatkan lagi kepada kami semua, supaya kami mau tetapkan hati kami untuk percaya kepada Engkau. Kami mau tetap bertahan, teguhkan hati kami, tidak membiarkan hati kami ini tergoncang, menjadi tawar hati, menjadi kecewa. Tapi kami tetap mau mengiring Engkau, percaya kepada Engkau. Dan kami mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan, supaya semua janji-janji Tuhan itu, keberuntungan, keberhasilan, kami dapat menikmati tahun ini bersama dengan Engkau. Janji-janji Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami selalu bersama dengan Engkau, dekat, semakin dekat, semakin dekat. Hidup kami selalu dibaharui oleh Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, pesan yang baru Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah kami mau tanamkan dalam kehidupan kami. Tuhan jamah dan baharui selalu dalam kehidupan kami, untuk kami tetap menjalani waktu yang Tuhan berikan kepada kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan kami menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita secara berlimpah-limpah kembali. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, dan Engkau
antara Bapak Ibu saudara-saudaraku mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan. Mereka yang mengikuti secara online juga engkau boleh mengangkat tangan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan daripada umat-Mu yang terangkat dengan segala beban, permohonan, doa mereka Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah, pertolongan Tuhan, kemenangan, kesembuhan, berkat Tuhan, kekuatan, pembaharuan, kelepasan daripada Tuhan menjadi bagian daripada umat-Mu. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Sarce Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus menyembuhkan, sehat-sehatkan Tuhan tubuhnya yang sakit. Kami juga berdoa buat Bapak Tony Lasut, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan juga kesehatannya. Kami juga berdoa buat Bapak Yohanes Awandatu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa buat Oma Ice, Tuhan jamah matanya, pulihkan lagi Tuhan di dalam nama Tuhan. Kami semua yang juga dalam keadaan sakit umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, di dalam nama Tuhan, tingkap langit dicurahkan berkat Tuhan, dilimpahkan sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat worship leader, baik juga lewat singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, menjalankan persembahan, menyampaikan firman, semua yang bertugas. Kami tahu kami melakukannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih bangsa dan negara kami tetap kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Selalu Tuhan berikan keamanan, memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong berkati komplek Pas Pampres ini, berkati juga Tuhan komandan Pas Pampres bersama Tuhan, seluruh prajurit, petugas mereka bersama keluarga mereka berkati, komandan komplek bersama staf-staf mereka berkati, juga Kelurahan Tengasar khusus RW 06 RW 05 Tuhan berkati juga bersama dengan staf dan keluarga mereka. Berkati Tuhan pemerintahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan tolong juga ke depannya acara-acara ibadah kami. Kami merindukan penyertaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.